Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Walnek di WSJ Channel. Tanpa terasa, kita sudah sampai di volume yang ke-87. Ini adalah volume masih dalam edisi ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kali ini saya ingin memberikan masukan atau tips kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kita tahu hari ini persoalan-persoalan besar ada di bidang pertanian. Kenapa saya katakan demikian? Karena penduduk Indonesia yang semakin tumbuh, yang semakin banyak, diperkirakan pada tahun 2030 nanti penduduk Indonesia mencapai 315 juta jiwa. Di satu sisi penduduk meningkat, di sisi lain lahan pertanian semakin hari semakin menyusut. Konversi lahan pertanian menurut data yang saya baca, 650.000 hektar per 5 tahun lahan pertanian hilang atau dikonversi kepada kebutuhan yang lain, properti misalnya atau industri dan lain-lain sebagainya. Di sisi lain juga jumlah petani Indonesia semakin menyusut. Rata-rata usia petani Indonesia hari ini sudah berada di atas 60 tahun. Ini persoalan-persoalan yang sangat berat ketika nanti pada tahun misalnya 2030 jumlah penduduk sudah 315 juta jiwa di Indonesia, tentu kebutuhan akan beras semakin tinggi. Kebutuhan akan makanan dan pangan semakin tinggi. Oleh karena itu, saya ingin berikan 3 tips seperti biasa kepada Menteri Pertanian kali ini. Tips saya yang pertama adalah, bisakah Pak Menteri Pertanian mungkin melalui SKB, surat kesepakatan bersama dengan 3 menteri, menghentikan atau melakukan moratorium terhadap konversi lahan. Mungkin dengan Menteri Agraria, mungkin dengan Menteri Perindustrian. Bagaimana caranya stop atau moratorium konversi lahan produktif pertanian? Katakanlah mulai tahun 2021. Dalam jangka waktu misalnya 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kita stop konversi. Baik itu yang dilakukan secara korporasi, secara besar-besaran, maupun yang dilakukan secara kecil-kecilan oleh pengembang-pengembang kecil di daerah. Dan tentu dilakukan pengawasan yang ketat. Dengan moratorium konversi lahan pertanian produktif ini, kita berharap laju pengurangan atau kehilangan lahan produktif bisa ditekan. Itu tips saya yang pertama untuk Pak Menteri Pertanian. Tips saya yang kedua kaitannya dengan semakin sempitnya lahan pertanian. Menurut data, lahan bukan saja lahan pertanian, total lahan per kapita di Indonesia akan bergeser dari 7 meter per jiwa menjadi 6 meter persegi per jiwa. Tentu lahan semakin menyusut dengan semakin banyaknya orang. Oleh karena itu, saya memberikan masukan yang kedua, bisakah Pak Menteri Pertanian melakukan modernisasi terhadap program atau sistem intensifikasi pertanian? Kita tentu tidak menggalakkan lagi ekstensifikasi karena lahan semakin sempit, tetapi intensifikasi yang modern, misalnya vertical farming. Di semua gedung-gedung kita galakkan sekarang menanam padi, menanam jagung, menanam sayur dan lain-lain, seperti di negara-negara lain, seperti di Jepang dan di negara-negara modern di misalnya Uni Emirat Arab dan tempat-tempat lain. Jadi vertical farming itu penting sekarang untuk digalakkan di perkantoran, di gedung-gedung dan di sarana-sarana kalau perlu perumahan. Yang kedua, modernisasi intensifikasi dalam konteks teknologi, misalnya greenhouse. Setiap kota harus memiliki sekian ribu greenhouse misalnya, atau sekian ratus greenhouse, sehingga keterbatasan terhadap lahan itu bisa dikonversi. Ketika kita bicara greenhouse, lahan pertaniannya bisa dibuat bertingkat, bisa 2 tingkat, bisa 3 tingkat, bahkan bisa sampai 4 tingkat, sehingga ada faktor pengali dibandingkan dengan lahan datar, lahan horizontal yang ada selama ini. Jadi yang kedua, tips dari saya, bisakah kita menggencarkan modernisasi intensifikasi pertanian dari segi mekanisme pertaniannya dengan vertical farming misalnya, dengan greenhouse, dan juga dari segi teknologinya, karena teknologi pertanian kita dewasa ini juga masih ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan tips yang ketiga dari saya, ini yang paling penting saya kira dalam rangka regenerasi petani Indonesia, bisakah Pak Menteri betul-betul menganggarkan dan betul-betul mengajak semua komponen bangsa, dalam hal ini adalah korporasi BUMN,
Bisakah kita membangun semangat lulusan atau sarjana kembali ke kampung, membangun kampung? Sarjana membuat program bagaimana lulusan-lulusan terbaik di perguruan tinggi di perkotaan ini kembali ke kampungnya, melakukan pertanian yang usaha pertanian yang modern dan punya harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi dia tidak lagi mencari kerja di kota, katakanlah 30-20% saja dari lulusan terbaik itu kita kembalikan ke kampungnya, kita buat program sarjana membangun kampung dengan fokus kegiatan atau fokus usaha adalah pertanian. Saya tahu anggaran mungkin terbatas, tetapi jika dikolaborasikan dengan BUMN, dengan perusahaan-perusahaan multinasional, dengan pengusaha-pengusaha besar, bukan tidak mungkin kita bisa mencetak katakanlah 1 juta sarjana membangun kampung dalam mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Jika 1 juta saja sarjana pulang kampung untuk membangun kampungnya dengan berwirausaha dan diberikan suntikan modal, bayangkan kalau dia bisa mempekerjakan 5 orang, berarti 5 petani baru atau 5 orang yang bergerak di bidang pertanian kali 1 juta, berarti 5 juta lapangan kerja baru tercipta di kampungnya. Dan dengan sendirinya regenerasi petani yang sudah semakin tua dan sudah semakin sedikit jumlahnya itu akan berlangsung dengan baik dan akan memberikan harapan yang lebih baik di masa depan Indonesia. Itu 3 tips dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan didengarkan oleh Pak Menteri. Kalau memang rasanya efektif dan rasanya cukup logik, silakan untuk ditindaklanjuti, di follow up, dan kita berharap ke depan ketersediaan lahan pertanian semakin membaik, ketersediaan produk pangan semakin baik karena manusia Indonesia semakin hari semakin banyak. Mudah-mudahan bisa membantu. Jangan lupa like, subscribe, dan share WSJ Channel karena dengan sendirinya Anda sudah membantu bagi pembangunan sekolah gratis bagi kalangan tak punya. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Salam.